Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beribadah, dan salam sehat buat kita semua. Kita kembali berjumpa di malam hari yang indah ini di dalam ibadah evangelisasi kita. Baik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya ibadah kita malam hari ini dapat kita ikuti dengan penuh hikmat. Semoga ibadah kita juga malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita mulai, kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 3 ayat 1 sampai 2. Hormat bagi Allah Bapa. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, sungguh tiada henti kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala limpah kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Malam hari yang indah ini juga Tuhan, mungkin ada kami dalam kelelahan, dalam keletihan, dalam melaksanakan segala aktivitas usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan dan kami bersyukur segala apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan berkati dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa, inilah kami anak-anak Tuhan kembali datang mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah evangelisasi kami yang kami laksanakan malam hari yang indah ini. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati semua kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Walaupun kami beribadah secara live streaming, biarlah Tuhan yang tetap menyertai memberkati setiap rumah tangga jemaat GEMI El Shaddai ini. Biarlah melalui ibadah malam hari yang indah ini kami lakukan Bapak, Tuhan memberikan penguatan, penghiburan, sukacita kepada setiap jemaat GMI El Shaddai. Mungkin mereka banyak dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah ekonomi, dalam sakit penyakit, apapun kiranya yang dihadapi oleh jemaat ini, Tuhanlah kiranya selalu menguatkan dan memberkati jemaat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berpengharapan agar melalui puji-pujian kami, doa-doa kami, dan firman Tuhan yang akan kami dengar bisa memberikan kami terus semangat di dalam menjalani hari-hari hidup kami.
Terima kasih Bapa, ampuni kami akan salah dosa kami, agar kami layak dalam ibadah kami hari ini. Kami juga layak diberi berkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 68 ayat 1, 2, dan 3, ada tempat untuk Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan sebagai pengantar khotbah kita untuk kita dengarkan dan kita hayati. Diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan,
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Benes Sihombing, mari kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi dari nomor 202 ayat 1 dan 2, Gerejamu ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti untuk menjadi bekal bagi kami. Kami juga berdoa, biarlah Engkau memberikan ketenangan hati, pikiran yang jernih, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan kami. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari Wahyu Yohanes, Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat
Dia juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca wahyu kepada Yohanes ini, kita sebenarnya memasuki suatu dunia yang agak berbeda dengan pembicaraan dalam Injil yang selalu kita baca atau surat-surat Paulus. Wahyu Yohanes ini sebenarnya membicarakan suatu penghiburan yang diberikan atau suatu penghiburan dan kekuatan baru yang diberikan Yohanes ya untuk jemaat Tuhan yang pada saat itu menderita. Ditujukan kepada 7 jemaat yang ada, itu adalah 7 jemaat yang ada di Asia yang saat itu menderita karena pemerintahan Roma pada saat itu berusaha untuk menghancurkan kekristenan. Pada saat itu jemaat yang ada merasakan kesusahan, merasakan kesakitan, dan juga iman mereka seolah-olah dipaksa untuk meninggalkan Kristus karena berbagai macam penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan saat itu. Karena apa? Pemerintahan itu menginginkan bahwa raja adalah Tuhan. Lalu pemerintahan itu juga menganggap Tuhan-Tuhan yang lain adalah saingan. Dan mereka juga berusaha menghancurkan orang-orang Kristen dengan siksaan-siksaan yang ada. Dan kesusahan-kesusahan itulah Yohanes menyampaikan wahyu yang menjadi penghibur bagi mereka. Dalam wahyu Yohanes ini, jemaat diajak untuk melihat bahwa Tuhan sudah hadir. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan manusia, dan Tuhan memberikan penghiburan yang nyata bagi umat Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam salamnya kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia ini, Yohanes mengajak semua orang jemaat saat itu untuk melihat begitu besarnya kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan bagaimana kasih Tuhan itu juga harus dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan ingatlah bahwa Tuhan tetap berkuasa dan tetap melindungi dan tetap memberikan kekuatan bagi jemaat yang saat itu menderita. Dan itulah bagian daripada penyampaian wahyu Yohanes ini kepada jemaat yang saat itu merasakan penderitaan-penderitaan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita ketika mendengarkan dan membaca surat Yohanes ini, ada beberapa hal yang harus kita lihat dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita juga sebenarnya minoritas di tengah-tengah mayoritas orang-orang yang bukan percaya kepada Kristus. Tetapi minoritas dan mayoritas itu sebenarnya tidak boleh dibeda-bedakan untuk kehidupan kerukunan beragama di Indonesia. Tetapi memang kita sekarang berhadapan dengan roh zaman yang menekan kita, kemodernan yang berusaha menggeser iman Kristen kita. Dan itu kita rasakan pada masa sekarang ini, bagaimana kekristenan itu pelan tapi pasti kemodernan itu melunturkan iman Kristen kita. Dan itu kita rasakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin ketika Yohanes memberikan atau Yohanes menyampaikan surat ini kepada jemaat-jemaat yang menderita secara fisik, mereka kuat. Karena apa?
karena ada kekuatan yang kita rasakan bersama dengan Tuhan. Tetapi ingat, iblis juga menggunakan cara-cara lain untuk menggeser atau menghancurkan kekristenan. Dengan bagaimana? Dengan fasilitas, dengan kenyamanan. Bukankah dengan kenyamanan sekarang ini, kemodernan membawa kenyamanan, kemodernan membawa ketenangan. Bagi kita ini sebenarnya membawa kita kepada kelunturan iman percaya kita. Kita terlalu asik dengan kemodernan ini. Banyak hal yang sudah diberikan kemodernan ini. Hiburan melalui handphone, fasilitas yang gampang melalui handphone. Segala sesuatu bisa kita lakukan dengan gadget kita. Dan membuat kita luntur kekristenan kita. Berkurang hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini Wahyu Yohanes mengingatkan kita, ingat ada Tuhan. Ingat Tuhan yang sudah mati bagi kita. Ingat Tuhan Yesus yang sudah tercurah darahnya untuk menebus kita. Darah Kristuslah yang menyucikan kita. Darah Kristuslah yang telah menghapus dosa kita. Coba kita renungkan, berapa jam kita memakai gadget kita, berapa jam kita memakai handphone kita, dan berapa menit kita setiap harinya untuk berjumpa dengan Tuhan kita, merenungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berdoa kepada Tuhan untuk semua keinginan dan juga permohonan-permohonan kita. Hubungan yang baik antara Tuhan dengan manusia itu seolah-olah terabaikan karena kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Dan hari ini melalui Wahyu Yohanes kita diingatkan kembali, ada Kristus yang sudah berkorban bagi kita, yang sudah menyelamatkan kita. Hari ini kita diingatkan kembali, Ia datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Wahyu Yohanes ini tetap mengatakan Tuhan akan datang. Dari awan-awan Dia akan datang. Kapan waktunya kita tidak tahu. Mungkin kita duluan atau Tuhan yang lebih dahulu untuk datang. Kita tidak tahu. Tetapi hari ini melalui Wahyu Yohanes kita juga diingatkan, gunakan waktu kita. Gunakan waktu kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan waktu itu adalah waktu yang jahat, karena itu manfaatkanlah waktumu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini melalui Wahyu Yohanes kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang akhirnya membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jangan akhirnya lengah. Ingatlah, dalam hari Minggu ini sebenarnya namanya Minggu Kristus Raja, atau sering disebut sebagai tahun tutup gereja. Tapi juga kita selalu mengingat itu sebagai di mana kita memperingati saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kita dalam setahun ini berapa orang yang sudah mendahului kita, dan itu menjadi bagian daripada kita mengenang iman percaya mereka, pekerjaan-pekerjaan yang benar dalam kehidupan kegerejaan mereka, yang menjadi motivasi bagi kita untuk tetap mengenang mereka bahwa mereka sudah bersama dengan Kristus. Hari ini kita diingatkan kembali sebelum kita masuk hari Minggu, di mana kita mengingat Minggu Kristus Raja, akhir tahun gereja, dan mengenang orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Kita diingatkan kembali bahwa Kristus itu sudah menyelamatkan kita, dan itulah yang menjadi bagian daripada motivasi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk mempersiapkan diri kita bagi masa depan kita.
Jangan pikir masa depan kita itu hanyalah sampai di sini saja, di dunia ini saja. Masa depan kita adalah di dalam kebersamaan kita dengan Kristus nanti. Kita harus mengingat bahwa orang Kristen itu matinya sekali, hidupnya 2 kali. Jadi harus ingat itu. Setelah kehidupan kita ada kematian, tetapi ada juga nanti kehidupan bersama dengan Tuhan di sorga. Penentuan kita untuk hidup kembali atau akan mati kembali adalah sikap kita, kehidupan kita, iman percaya kita. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Melalui Wahyu Yohanes, Tuhan mengingatkan kita, menyalam kita, menyapa kita, supaya kita memakai waktu yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah hal-hal yang paling utama adalah kalau kita diberikan waktu dari Tuhan, kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Marilah tunjukkanlah sikap, kembalilah kepada jalan Tuhan, lakukanlah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan sekarang itu menentukan untuk masa depan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, melalui firman hari ini kami diingatkan kembali supaya kami datang kepada Tuhan dan memakai kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah Engkau tebus. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk doa kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, untuk semua kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang harus kami dukung melalui kehadiran kami, melalui doa kami, melalui dana yang ada pada kami. Terlebih-lebih untuk Natal dan juga untuk pembangunan rumah pasturi. Kami mohon biarlah Tuhan menyertai kami. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit sehingga kami dapat mempersiapkan dana kami. Dan kami juga bermohon kepada-Mu Tuhan, berikan kepada kami roh Tuhan, roh yang setia untuk tetap melakukan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah dalam kebersamaan kami tetap saling menghormati, saling menghargai, sehingga kehidupan kegerejaan kami semakin baik adanya. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan memberikan kepintaran bagi mereka. Terlebih-lebih untuk mencapai atau menggapai masa depan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak kami yang dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang merantau. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka. Biarlah mereka dapat merantau dan tetap ingat Tuhan dalam perantauan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah mereka juga bertumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan, anak yang menghormati orang tua. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di GMI El Shaddai ini. Tuhan memberikan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan tinggal di tengah-tengah keluarga, damai sejahtera Tuhan tinggal di tengah-tengah keluarga. Dan biarlah keluarga-keluarga menjalankan kehidupan kasih yang telah Tuhan ajarkan itu dalam kehidupan mereka, di mana suami dan istri saling menghormati
dan juga anak-anak juga dapat dididik dengan baik, dan anak-anak menghormati orang tua mereka. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka melalui pengobatan dan istirahat yang baik bagi mereka. Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja Tuhan. Biarlah kami tetap untuk saling mendukung, dan dalam kehadiran kami juga tetap dapat bersama-sama dalam memuliakan Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai, memberikan jalan bagi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan mereka dengan baik. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kami, terlebih-lebih untuk membawakan kerukunan beragama di negeri kami ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa biarlah di hari-hari yang akan datang semakin baiklah kehidupan rakyat Indonesia, semakin baiklah kami dalam kehidupan kami bersama, terlebih-lebih dalam kebersamaan kami untuk memberantas dan menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Ajari kami memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan untuk persembahan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari nyanyian nomor 118 ayat 1 sampai 2, kehendak-Mu jadi dalamku. Tuhan, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.